respon. Baik. Assalamualaikum Bu Ines. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Iya nih, udah lama juga ya kita nggak ketemu selepas Lokakarya kemarin ya Bu Ines ya. Iya nih Bu Ines, gimana nih ceritanya? Katanya ada yang mau diceritakan hari ini. Kira-kira ini arahnya kemana ya tujuan yang bisa diharapkan dari cerita kita kali ini? Aduh, saya itu sebenarnya ada yang mau diungkapkan untuk meringankan perasaan saya. Kali ini saya harap dengan cerita sama Ibu Lisna, mudah-mudahan saya bisa menemukan cara ya. Saya ada terbentur sedikit Bu, ini berkaitan dengan dukungan kepala sekolah tentang kegiatan CGP kita. Kan kemarin itu kita ada pengimbasan ya, yang desiminasi itu. Yang saya rasa sih pengimbasan yang saya lakukan itu kurang berjalan dengan baik karena kayaknya kurangnya dukungan kepala sekolah gitu. Kepala sekolahnya kurang ngajakin guru-guru lain gitu. Akhirnya jadinya sepi peminat dibanding rekan-rekan CGP lainnya gitu. Iya, baik. Jadi tujuannya hari ini gimana kemudian Bu Ines bisa mendapatkan ide-ide supaya besok bisa dapat dukungan dari kepala sekolah terkait dengan itu kira-kira Bu ya? Betul Bu. Oke, iya. Sejauh ini menurut Bu Ines apa sih sebenarnya hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bu Ines untuk kemudian mendapatkan dukungan dari kepala sekolah? Kayaknya ya Bu ya, saya juga apa perasaan saya gitu ya. Kepala sekolah kami ini kebetulan baru lebih kurang 6 bulan lah. Apa mungkin karena Ibu kepala sekolahnya baru, jadi beliau kurang paham gitu kalau pendidikan guru penggerak itu, calon guru penggerak itu seperti ini, emang kerjaannya habis belajar berbagi gitu ya barangkali ya Bu. Kayaknya belum paham gitu. Ya, kalau Ibu Ines, kalau saya tangkap dari ceritanya, mungkin karena kepala sekolah ini baru, jadi beliau belum terlalu memahami apa sih sebenarnya urgensi dari PGP atau apa namanya dampak yang akan ditimbulkan ketika kita berbagi gitu Bu ya, kali ya? Iya, kayaknya seperti itu ya. Kalau saya dari awal tadi menyimak pemaparannya Bu Ines, sebenarnya Bu Ines ingin mendapatkan ya dukungan dari kepala sekolah, namun ada hambatan. Nah, menurut Bu Ines, kira-kira strategi atau ya cara seperti apa sih yang bisa Bu Ines lakukan untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah supaya kepala sekolah mendukung program-program yang disajikan oleh Bu Ines? Kayaknya saya perlu lebih loyal sama beliau biar beliau tahu gitu kalau saya ini juga orangnya senang bekerja dan terbuka sekali gitu dengan hadirnya Ibu Kepala Sekolah yang baru ini gitu. Saya harapkan gitu biar Ibu Kepala Sekolah juga tahu ya kalau program-program beliau insya Allah selalu saya dukung gitu. Dan dari hasil tersebut dengan loyalnya saya harap Ibu Kepala Sekolah juga bisa merespon apa yang saya harapkan, apa yang saya butuhkan gitu, berupa dukungan. Kalau misalnya ada seperti ini lagi, ada desiminasi lagi, atau ada kegiatan yang perlu disampaikan ke teman-teman secara luas, menyeluruh gitu, nggak cuman di jajaran kami di kelas 4 saja, kebetulan kan saya ngajar di kelas 4 ya gitu. Saya harap mungkin juga saya perlu menjalin komunikasi gitu ya yang efektif dengan Ibu Kepala Sekolah. Kayaknya saya perlulah sesekali saya bilang, Bu, saya ini nih termasuk dalam CGP gitu, kalau saya ada kegiatan ini kayak gitu ya Bu ya. Oh ya, kali ini. Iya. Jadi kalau saya tangkap tadi setidaknya ada 2 cara yang akan Bu Ines lakukan ya untuk mendapat dukungan dari kepala sekolah. Yang pertama, mungkin Bu Ines akan lebih melibatkan diri dari program-program kepala sekolah sehingga beliau merasa Bu Ines loyal. Gitu ya Bu Ines? Iya, harapnya gitu. Jadi kalau saya butuh juga, ibunya juga gitu. Ada
timbal balik. Ini ada timbal balik. Saya nih bantu kerjaan ibu loh. Saya berharap ibu juga memberikan respon yang positif ketika saya melakukan itu ya. Harapkan gitu. Iya, saya rasa sih udah keren sih upaya yang dilakukan Bu Ines kalau dalam rangka menjalin komunikasi efektif dengan kepala sekolah nanti itu ke depannya. Nah, ada ini lagi ada cara lain nggak atau strategi yang lain yang kemudian kalau rencana ini kira-kira masih progresnya lambat, aku bisa cari cara yang kedua. Ada kepikiran nggak itu? Mungkin ya Bu ya, barangkali yang bisa saya tempuh juga ini ya dari yang 2 tadi, kalau misalnya ternyata responnya lambat atau kurang berhasil, strateginya kayaknya saya perlu melibatkan orang ketiga gitu. Dalam hal ini teman-teman saya di sama penyelenggara atau pelaksana IKM di SD kami, guru kelas 4. Jadi saya mau cerita dikit ya Bu ya. Boleh. Kemarin itu ada kegiatan kita yang bukan kegiatan kita sih, yang dari guru abad 21 yang melaksanakan kegiatan sosialisasi IKM dan sebagainya. Itu kebetulan yang diutus itu salah satu teman kami di kelas 4. Kalau mau kan ibu kepala sekolah yang bilang begini, nanti kamu kalau sudah ngerti ajarkan ya sama si ibu yang satunya lagi, Bu Reka namanya. Kalau sama Ibu Ines dengan Ibu Dwi itu mereka udah pada pintar, kata ibu kepala sekolahnya. Terus teman saya ini yang saya anggap barangkali ya mudah-mudahan juga udah mulai jalan gitu, si temennya orang ketiga ini, dia ngomong, Ibu Silva namanya. Oh iya Bu, katanya kami itu nggak seperti itu Bu, kami kelas 4 ini kompak, katanya begitu kan. Kami kelas 4 ini kompak, jadi apapun ada hal-hal baru yang didapat dari luar, itu kami selalu berbagi terlepas dari orang itu sudah tahu atau belum gitu. Ines juga begitu Bu, kalau ada yang baru dari dia di CGP seperti pembelajaran diferensiasi kemarin, dia bagi, katanya seperti itu. Mudah-mudahan dengan teman saya sharing seperti itu ke ibu kepala sekolah, mudah-mudahan bisa mengubah inilah pandangan beliau jadi lebih mendukung saya gitu. Oh iya. Saya rasa sih memang kedua ide itu yang disampaikan oleh Bu Ines tadi itu layak dicoba loh Bu. Artinya memang ada upaya dari kita ya untuk mendekatkan karena kan kadang-kadang kita memang butuh motivasi internal, tapi juga kadang-kadang kita butuh motivasi eksternal juga. Ya, begitu ya Bu? Iya benar Bu. Kelompokan itu setidaknya ada 2 cara yang nanti akan Bu Ines cobakan. Yang pertama, mencoba banyak membantu kepala sekolah tadi ya dalam program-program beliau. Kemudian yang kedua nanti bisa melibatkan juga rekan sejawat yang tadi katanya guru kelas 4 yang notabene mereka sudah bersemangat gitu ya. Mereka sudah mengikuti kegiatan bersama guru abad 21 dan mereka juga punya frekuensi yang sama dengan Bu Ines. Ya benar. Iya keren nih Bu Ines nih kalau begini nih. Kira-kira kapan ya Bu Ines kita? Jadi kedepannya kan Bu Ines akan mencoba melakukan strategi-strategi yang muncul pada sesi coaching kita hari ini. Begitu ya Bu Ines ya? Akan uji coba. Iya pasti bakal saya terapkan karena mau gimana pun juga kan dukungan kepala sekolah tetap kita butuhkan kan. Jadi berbagai upaya harus kita coba. Benar. Kira-kira kapan nih kita bisa melakukan sesi coaching kembali? Nanti ceritanya mungkin akan lain lagi nih. Saya mungkin akan lebih bertanya banyak mengenai gimana nih perkembangannya Bu Ines. Kira-kira Bu Ines butuh berapa lama nih waktu buat kemudian melakukan 2 strategi yang tadi udah disusun nih? Tentu saya akan mengupayakan sesegera mungkin gitu agar dukungan kepala sekolah itu tidak terlalu lama saya rasakan gitu. Nanti kalau terlalu lama selesai juga dong program CGP kita dan CGP kita ini. Saya rasa dalam 2 minggu ini saya harus bekerja ekstra gitu untuk mendapat dukungan kepala sekolah. Seperti sekarang ini bentar lagi AKM ya Bu ya. Nah, iya benar. Ya betul agar bisa membantu memfasilitasi murid-murid di sekolah AKM biar kepala sekolahnya juga senang gitu berhasil AKM-nya gitu seperti diharapkan lancar dan terlaksana dengan baik.
2 minggu deh, Baik. lah 2 minggu Minggu ya? Kayaknya saya perlu coaching lagi deh sama Ibu Lisna 2 minggu lagi kalau misalnya. Tapi saya harapkan tentu cerita sharing baik deh ke Ibu. Aman. Saya penasaran nih gimana nanti hasilnya setelah 2 minggu Bu Ines menerapkan itu ke kepala sekolah. Nanti saya penasaran sama hasilnya. Saya menunggu banget itu. Nanti kita jadwalkan kembali untuk sesi coaching terkait progres strategi kita hari ini. Begitu ya Bu Ines ya? Iya benar-benar. Saya butuh betul teman-teman yang support seperti ini, saling berbagi gitu ya. Alhamdulillah. Baik Bu Ines, ini nggak terasa nih kita udah ngalur ngidul ngomongnya, tapi insya Allah ada manfaatnya ya, ada upaya-upaya yang kita akan lakukan setelah sesi kali ini. Bu Ines tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oke, sambil kita nantikan sesi coaching selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.